Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman dari Moving Graphic Studio. Perkenalkan, saya Lukman. Saya adalah seorang ilustrator atau bisa dikatakan desainer ilustrasi. Kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah video tentang proses menggambar atau membuat desain ilustrasi dengan menggunakan pen tablet. Saya pernah membuat review pen tablet ini yang saya gunakan ini di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek. Mungkin akan saya taruh card-nya di atas ini. Dan juga saya juga pernah membuat video tentang cara membuat desain ilustrasi tapi menggunakan iPad. Jadi saya membuat video ini mungkin ingin meluruskan bahwa sebenarnya untuk memulai membuat desain ilustrasi itu nggak perlu dengan peralatan yang mahal. Teman-teman bisa menggunakan bagi yang awal-awal, teman-teman mungkin baru memulai karir sebagai seorang desainer ilustrasi atau memang ada ketertarikan untuk menggeluti dunia ilustrasi ini, teman-teman bisa mulai dengan menggunakan alat yang sederhana ini, yaitu pen tablet. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan pen tablet ini di awal memulai belajar? Karena basic semua basic alat gambar menurut saya ya ini, semua basic alat gambar itu awalnya ada di pen tablet ini. Jadi setting brush, pemahaman tentang setting brush, pemahaman tentang tools apa saja yang akan kita gunakan atau software apa saja yang akan kita gunakan, itu semua bisa kalian pelajari di awal dengan menggunakan pen tablet ini. Sebelum saya mulai, mungkin ada sedikit, penjelasan singkat ya tentang mungkin software apa yang akan saya gunakan dan pen tablet apa yang saya gunakan ini. Jadi, software gambar yang saya gunakan ini adalah software namanya Autodesk Sketchbook. Teman-teman bisa cari di Google nanti, eee, ini gratis, teman-teman nggak perlu bayar, kalian bisa download secara gratis, nggak perlu nge-crack, nggak perlu, apa ya, nggak perlu baca lah ibaratnya, karena saya nggak menyarankan ketika kalian memulai karir sebagai desainer untuk membaca, karena di situ kita belajar bagaimana menghargai sebuah karya gitu loh. Di awal kita sudah bisa menghargai sebuah karya atau sebuah software, nanti ke depannya insya Allah kita juga akan dihargai karyanya. Itu yang pernah saya rasakan. Dan juga untuk pen tabletnya saya menggunakan XP Pen. XP Pen Deco apa ya, saya lupa. Saya lupa ini nih serinya apa, teman-teman bisa lihat videonya yang sudah saya share tadi di card tadi. Eee, Cukup terjangkau karena di awal teman-teman hanya mengeluarkan uang hanya sekitar ratusan ribu saja. Ini sekitar dulu kalau nggak salah 700 sampai 800 ribu, teman-teman sudah bisa mendapatkan pen tablet ini. Dan ini pen tablet ini saya rasa sudah cukup banget bagi teman-teman yang ingin belajar ilustrasi di awal-awal gitu ya. Dan ini juga sudah ada mode ini apa, pen pressure karena ilustrasi itu kan kita sebenarnya hampir mirip dengan kita menggambar di kertas. Ketika kita menggambar kita berikan tekanan, garisnya akan lebih tebal daripada ketika kita menggambar dengan sedikit tekanan. Cara kerjanya seperti itu, basic-nya sama. Jadi ini hanyalah salah satu tools agar memudahkan bagi para ilustrator itu membuat versi digitalnya dan juga bekerja lebih cepat. Karena kan kita nggak perlu ketika ada revisi atau perlu perubahan, kita nggak perlu membuat gambar baru lagi di atas kertas atau menggambar ulang konsep baru di kertas yang baru lagi, kayak gitu kita nggak perlu. Yang kita perlukan hanya mungkin ya ganti layer atau dihapus, kita modifikasi sedikit dan bisa kita perbaiki lagi. Jadi gitu ya. Langsung saja kita mulai video tutorial ini. Di sini saya akan membuat video tutorial sederhana tentang ilustrasi, membuat ilustrasi tengkorak, kepala tengkorak, yang mana di sini saya sudah, eee, mengumpulkan beberapa referensi. Jadi proses desain ilustrasi itu sama saja, kita perlu memikirkan tema apa yang kita buat, lalu kita membuat,
semacam mood board atau kita mencari referensi untuk membangun mood kita dalam berkarya tersebut. Lalu selanjutnya ya tinggal prosesnya semacam sketsa, setelah itu line art, kalau perlu coloring juga seperti itu. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa, referensi gambar di sini. Yang pertama ini dari Google, saya ada gambar tengkorak. Yang kedua ini saya dapat di Pinterest, dari desainer lain mungkin, saya juga kurang tahu. Ini juga Pinterest, ini juga Pinterest, ini juga Pinterest, ini juga Pinterest. Apa fungsi dari mencari referensi sebanyak-banyaknya ini? Bagi saya, mencari referensi itu semacam mencari, eee, ide baru. Karena saya percaya ide di dunia kreatif ini, apapun ide itu, maupun di bidang lain juga, ide itu nggak pernah ada yang baru. Yang ada adalah ide yang sudah ada, kemudian dimodifikasi agar menjadi sesuatu barang yang dianggap baru. Jadi menangkap ide dengan cara mencari referensi sebanyak-banyaknya ini sangat saya sarankan ketika kalian akan membuat sebuah karya. Jadi jatuhnya nanti bukan kalau kalian minim referensi, yang terjadi biasanya orang mengiranya kita plagiat atau menjiplak atau hanya meniru gambar orang lain kayak gitu. Jadi, eee, yang pertama yang gambar ini, tengkorak ini akan saya gunakan mungkin sebagai angle-nya, angle kepala tengkoraknya menghadapnya mungkin ke sebelah sini ya, sebelah kiri. Yang lainnya ini mungkin akan saya ambil, ide tentang tarikan garisnya atau pewarnaannya atau mungkin ini apa, shading-shading-nya ini yang akan saya gunakan nanti ketika finishing dari artwork saya ini nanti. Berarti jadi seperti itu ya. Jadi perbanyak referensi atau perbanyak sering mencari referensi dari berbagai artis, bahkan mungkin dari berbagai tipe desainer juga, jadi nggak cuma sekedar itu-itu aja, yang nantinya itu akan sangat berguna ketika kalian apa ya, mendevelop skill kalian. Langsung saja ya, ini step ini pertama saya akan membuat sketsa kasar dulu, mungkin akan saya fast forward aja karena biasanya memang memakan waktu agak lama, jadi stay tune aja, akan saya percepat setelah ini. Oke, di sini saya sudah membuat kerangka kasarnya ya. Jadi saya mencoba menduplikasi bentuk dari tengkorak ini, tengkorak standar ini. Di sini saya membuat eh, apa kerangka kasar. Saya nggak tahu bahasa anunya apa teknisnya apa. Saya membuat kerangka kasar. Ini membantu saya nanti ketika membuat sketsa yang lebih rapi setelah ini. Jadi saya langsung saja ya, langsung cek. Oke, di sini kita sudah membuat sketsa kasarnya ya. Jadi dari kita ulang lagi di awal tadi saya membuat bentuk konsep awalnya
seperti ini, saya mengikuti pola tengkorak yang saya ambil dari Google ini. Setelah saya dapat bentuk dasarnya, kemudian saya membuat sketsa yang lebih bagus atau yang lebih terkonsep seperti ini, yang kemudian ini nanti akan saya buat line art-nya. Habis ini saya akan membuat line art-nya, sederhana saja dan saya akan membuat ini, hanya satu warna saja, hitam saja nanti line art-nya, saya nggak akan kasih coloring macam-macam. Mungkin hiasan-hiasan tambahannya mungkin hanya sebatas, shading-shading kecil gitu saja. Saya buat seminimal mungkin, jadi teman-teman sekedar akan tahu bagaimana proses pembuatan ilustrasi itu sendiri seperti apa. Oh iya, dan untuk pembuatan ini ya, setiap sketsa pasti saya buat layer baru karena ini nanti akan sangat membantu ketika kita akan mungkin melakukan perubahan atau misal sudah bekerja dengan klien, kita ketika ada revisi kita bisa memperbaikinya juga dengan lebih mudah dan tidak merepotkan. Jadi kita nggak perlu gambar ulang lagi dari awal jika ada kesalahan, kayak gitu ya. Langsung kita lanjut saja ke ini ya, proses line art-nya langsung. Kita akan menggunakan ini ya, brush yang ini. Saya biasa menggunakan ini, paintbrush ini. Untuk ukuran sesuaikan dengan karakter style kalian. Saya sarankan yang baru-baru mencoba sering-sering mencoba ngulik-ngulik bagian brush ini karena, eee, basic pengenalan terhadap brush itu juga akan membantu kalian mendevelop skill kalian. Jadi ketika tahu, oh kalau untuk membentuk shape ini saya harus menggunakan brush ini. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu selain kita lihat di tutorial, kita sendiri juga harus sering-sering, eee, mencoba. Karena kebanyakan, bahkan ini dulu terjadi dengan saya, kebanyakan dari desainer-desainer itu terlalu banyak nonton tutorial sampai lupa untuk ngulik, proses mereka sendiri. Jadi itu sangat penting sekali. Karena mengulik proses itu nanti merupakan proses kita menemukan style kita atau ciri khas kita dalam menggambar itu nanti. Oke, langsung ya, kita langsung masuk ke proses line art. Ini nanti juga akan dipercepat lagi.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat ilustrasi tengkorak ini ya. Paling saya akan sedikit memberikan sentuhan-sentuhan finishing dan selanjutnya ini proses saya sih. Saya akan membuat bukan membuat ya. Saya akan mengekspor hasil ilustrasi di sketchbook ini menjadi file PNG. Kemudian file PNG itu nanti akan saya buka di software yang lain lagi. Di sini saya menggunakan software Inkscape, yang nantinya di software Inkscape itu nanti saya akan menambahkan teks dan juga memberikan sentuhan akhir merubah format bitmap ini menjadi format vektor. Jadi langsung saja ya, ini saya save dulu menjadi PNG. Setelah itu akan man per kita permanis lagi di menggunakan Inkscape. Sorry belepotan. Baiklah, di sini saya sudah masuk ke software Inkscape yang biasa saya gunakan untuk merubah format bitmap menjadi, vektor dengan fitur auto trace-nya, karena di sini saya sangat suka sekali dengan fitur auto trace di Inkscape ini, jadi saya gunakan fiturnya saja. Langsung saja ini saya sudah masukkan, ini format PNG, yang ini masih PNG. Jadi kalau kita zoom masih ini ya, masih ngeblur atau pecah. Kemudian untuk prosesnya gampang sekali, tinggal kita klik kanan, lalu ini jejak bitmap. Nah, di sini akan muncul seperti ini, atau biasanya ini karena sudah saya setting seperti ini, jadi dia langsung muncul di bagian kanan ini. Lalu di sini teman-teman silahkan memasukkan angka, terserah teman-teman sesuai selera. Jadi nanti hasil vektornya tergantung dari angka yang kita masukkan di sini. Saya biasanya menggunakan angka 500 atau 525, ini terserah. Jadi terserah, ini hanya sesuai selera aja. Langsung kita oke. Nah, ini langsung gambar yang tadi langsung berubah menjadi vektor. Jadi ini vektornya, ini bitmapnya. Lihat kan, hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Dan ini sangat gampang banget untuk merubah vektornya. Kita nggak perlu tracing manual atau kita menggunakan pen tool satu persatu kita harus tracing ulang lagi seperti itu, nggak perlu. Jadi kita bisa menggunakan fitur auto trace yang ada di Inkscape ini. Ini adalah proses saya, mungkin teman-teman bisa menggunakan Adobe Illustrator juga atau mungkin Corel, sesuai kenyamanan dan kemudahan teman-teman aja. Kalau saya, ya ini saya menggunakan Inkscape ini. Ini langsung saya hapus saja. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teks ya, biar gambar ini bisa segera kita selesaikan. Ini di Inkscape memang agak unik cara penambahan teksnya. Ini nggak perlu saya jelaskan, nanti teman-teman akan di apa ya, mungkin di video lain saya akan saya akan share lagi bagaimana cara menambahkan teks seperti ini. Langsung kita percepat aja ya. Dan kira-kira beginilah hasil akhir dari desain yang kita buat tadi. Dari awal kita sketch menggunakan software Autodesk Sketchbook, lalu setelah selesai kita bawa ke Inkscape untuk di auto trace, lalu kita tambahkan teks. Jadi kenapa saya membuat desain ini, terkadang para desainer itu merasakan apa ya, setiap hari itu kayaknya stuck atau kayaknya bikin karya kok gitu-gitu aja. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses.
Makanya saya buat karya ini juga pengingat bagi saya sendiri, kadang itu kita nggak selamanya kita berkarya itu bagus terus. Saya juga bingung mau menyampaikannya seperti apa, tapi satu mungkin pesan saya, create something today even if it sucks. Buat sesuatu setiap harinya, bahkan jika menurut kita itu, bosenin banget, wah itu jelek banget, itu nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses. Jadi gitu ya teman-teman ya. Eee, Sekian video dari saya, ini proses, eee, ilustrasi menggunakan pen tablet seperti ini tadi, ini versi saya, dan ini nanti akan saya edit sebentar, untuk dibuatkan display di kaosnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat displaynya di akhir video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info video terbaru dari channel ini. Saya Lukman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.